Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka melalui virtual ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang organisasi pencaksilat nasional dan internasional. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami, yang pertama saya Nurul Aulia selaku moderator, yang kedua Safika Sabira selaku pemateri yang pertama, yang ketiga Nabila selaku pemateri yang kedua, yang keempat Asorisani selaku pemateri yang ketiga. Baik, saya persilakan kepada Safika Sabira untuk membacakan materinya. Baiklah, saya akan membaca materi pertama yaitu Organisasi Pencaksilat Nasional. Istilah silat dikenal secara luas di Asia Tenggara, akan tetapi khusus di Indonesia, istilah yang digunakan adalah pencaksilat. Istilah ini digunakan sejak 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Nama pencak digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Dalam perkembangannya, kini istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan silat adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan. Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingau Franca bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya, yang juga mengembangkan bela diri ini. Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencaksilat, maka dirasa perlu adanya organisasi pencaksilat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengingat aliran-aliran pencaksilat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa Persilat didirikan atas prakarsa EDM Nalapraya Indonesia, yaitu yang saat itu menjabat Ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu, termasuk Indonesia, ditetapkan sebagai pendiri silat. Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau Pesaka di Malaysia, Persekutuan Silat Singapura Persis di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam Persib di Brunei. Telah tumbuh puluhan perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya di pertandingan dalam ajang Asia Games. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu 2. Organisasi Pencaksilat Internasional. Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa. Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1980 adalah satu-satunya organisasi internasional pencaksilat di dunia. Persilat dikelola secara kolektif oleh sebuah presidium yang terdiri dari 69 anggota. EDM Nalapraya ditetapkan sebagai ketua presidium. Tugas
Presidium. Tugas Presidium adalah antara lain menyelenggarakan Kongres Persilat, kongres yang pertama diselenggarakan oleh Presidium pada tahun 1983 di Kuala Lumpur. Asas Persilat adalah persaudaraan, kekeluargaan, persatuan, dan menghormati satu sama lain, serta tidak membeda-bedakan kebangsaan dan agama. Persilat adalah organisasi non-politik. IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ikatan Pencaksilat Indonesia, disingkat IPSI, adalah induk organisasi resmi pencaksilat di Indonesia di bawah naungan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pencaksilat merupakan olahraga seni bela diri yang berasal dari bangsa Melayu, termasuk Indonesia. Jumlah perguruan pencaksilat sangat banyak. Berdasarkan catatan PBIPSI sampai dengan tahun 1993 mencapai 800. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. FP2STI, Forum Pecinta dan Pelestari Silat Tradisional Indonesia. FP2STI merupakan suatu wadah silaturahmi orang-orang yang berempati terhadap perkembangan silat tradisi. FP2STI suatu wadah informal yang tidak berafiliasi dengan organisasi manapun dan bersifat cair atau mewadahi semua golongan. Yang terakhir, PSAK Malaysia atau Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia. Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau PSAK didirikan pada 24 September 1983 dalam usaha mewujudkan satu organisasi persilatan di Malaysia. Pada saat itu terdapat 4 pertubuhan peringkat Malaysia, yaitu Seni Silat Lincah Malaysia, Silat Seni Gayung Malaysia, Seni Gayung Patani Malaysia, dan Seni Silat Cekak Malaysia beserta 16 buah pesaka negeri atau Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah, Labuan, dan Putrajaya yang bergabung kini dianggarkan seramai 4 juta ahli-ahli silat di seluruh Malaysia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nabila. Persisi, Persekutuan Silat Singapura. Persisi, Persekutuan Silat Singapura. Silat Federation adalah tangan-tangan yang bekerja dengan Singapore Sport Council atau SSC, Dewan Olimpiade Nasional Singapura atau SNOC, Asosiasi Rakyat atau PA, International Pencaksilat Federation atau Persilat, dan masih banyak lagi untuk mempertahankan kesadaran olahraga lokal dan internasional. Singapore Silat Federation adalah salah satu anggota pendiri untuk Persilat dan salah satu negara yang terlibat secara langsung dan aktif untuk memastikan olahraga berhasil terorganisir dengan baik di seluruh dunia. Singapore Silat Federation atau juga dikenal sebagai Persekutuan Silat Singapura dan terdaftar dengan Registry of Society. Persisi telah berhasil terdaftar dan diperbarui dengan lembaga karakter umum tahunan dan menerima status charity di bawah amal ACT sejak April 2011. Singapore Silat Federation juga bersertifikasi ISO 9001 sampai 2008 dari sertifikasi Wali Kemerdekaan sejak sertifikasi pertama pada bulan November 2009.
Saat ini ada 20 afiliasi aktif melakukan pelajaran silat di Singapura. Di seluruh pulau Singapura, Silat Federation merupakan badan utama untuk yang besar seperti pengelolaan kegiatan silat, pembinaan, bakat kepramukaan, koordinasi kompetisi di seluruh dunia, wasit teknis, wasit atau juri, dan jasa sekretariat. Promosi budaya seni untuk lembaga pendidikan, perusahaan, dan masyarakat. EPSF, European Pencaksilat Federation. European Pencaksilat Federation adalah badan resmi untuk pencaksilat di Eropa dan merupakan perwakilan persilat atau persekutuan pencaksilat antar bangsa. Badan Dunia untuk Pencaksilat yang berbasis di Jakarta, Indonesia pada tanggal Besar Republik Indonesia ke Belanda meresmikan EPSF di hadapan persilat dan delegasi dan dari nasional pencaksilat Federasi Negara-Negara anggota Eropa. EPSF adalah badan koordinasi regional persilat dan diatur oleh konstitusi persilat. Selain itu, aturan dan peraturan untuk menjalankan internal EPSF yang ditetapkan dalam standing order disetujui oleh persilat dan negara-negara anggota Eropa. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.